Oke, kita lihat untuk aturan-aturan turunan dulu. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang aturan-aturan turunan, yaitu yang pertama itu adalah turunan fungsi konstan itu sama dengan 0, turunan fungsi identitas sama dengan 1, turunan fungsi yang berpangkat itu sama dengan K dikali N pangkat K dikali N, X pangkat N kurang 1. Nah, turunan dari KX itu K, kan kita tinggal hilangkan saja X-nya ya. Dan turunan dari jika fungsinya dalam bentuk penjumlahan, itu tinggal kita turunkan per fungsi saja atau per suku. Sama halnya jika dia bentuknya pengurangan. Nah, untuk perkalian turunannya itu adalah U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Sedangkan untuk pembagian U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Oke, silahkan dicek e-learningnya ya. Materi kemarin itu sudah Ibu upload di e-learning. Selanjutnya, mungkin kita mereview dulu aturan turunan dari fungsi trigonometri, yang mana itu tidak Ibu sebutkan di pertemuan kemarin. Nah, untuk turunan fungsi trigonometri, turunan sin X terhadap X itu adalah cos, sedangkan turunan cos terhadap X itu adalah min sin. Selanjutnya, turunan tan itu sekan kuadrat, turunan cot min cosec kuadrat, turunan sekan itu sek dikali tan, dan turunan cosec itu min cosec dikali cot. Jadi silahkan diingat untuk turunan dari fungsi trigonometri. Oke. Turunan sin yang sering digunakan itu adalah yang dua di atas ya, yang paling sering digunakan. Ini turunan sin itu cos dan turunan cos itu adalah negatif sin. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti di soal itu yang ditanya turunan tan, turunan cot, dan seterusnya. Oke, kita lihat kenapa sih perlu kita pemahaman tentang aturan rantai. Sebelumnya Ibu mau tanya, kemarin kan kita belajar ya bahwa jika kita punya Y sama dengan min X pangkat 20, maka turunannya min 20 X pangkat 19. Ini kan ya. Kalau fungsinya min X pangkat 20, turunannya berapa? Turunannya adalah min 20 X pangkat 19. Nah, bagaimana jika fungsinya itu adalah min X kuadrat dikurang 2X pangkat 20. Nah, kira-kira turunannya berapa? Bagaimana kalau misalkan di X ini ada X ini berubah menjadi X kuadrat dikurang 2X. Ayo, ada yang bisa jawab turunannya? Pangkatnya kita kali ke depan. Oke, bagaimana kalau misalkan seperti ini gitu? Nah, apakah ada yang menjawab, Bu, sama caranya, misalkan 20-nya pangkatnya kita kali ke depan. Sehingga min 20 dikali X kuadrat kurang 2X dipangkatkan 19. Karena pangkatnya kita kurang 1, Bu. Kira-kira beginikah jawabannya? Benar atau salah? Oke, ini salah ya. Nah, selanjutnya adakah yang menjawab seperti ini? Misalkan Bu, pangkatnya kita kali ke depan dan yang di dalam kurung juga kita turunkan Bu. Misalkan turunan dari X kuadrat kurang 2X itu adalah 2X kurang 2 gitu. Pangkat 19. Nah, kalau ada yang jawab seperti ini juga salah ya. Contoh lagi, tadi turunan cos itu adalah negatif sin X. Turunan cos X itu adalah min sin X. Benar ya? Nah, bagaimana jika fungsinya itu adalah cos X kuadrat kurang 2X? Nah, bagaimana jika fungsinya cos X kuadrat kurang 2X? Apakah ada yang menjawab jadinya min sin? Kan turunan cos itu min sin ya. Min sin yang di dalamnya diturunkan juga, Bu. Jadinya 2X dikurang 2. Nah, kalau ada yang menjawab seperti ini juga salah. Dan jika ada yang, oke, ini contoh yang lain. Jika kalau kita punya contoh cos pangkat 4. Nah, bagaimana turunan cos pangkat 4? Kalau ada yang menjawab min sin pangkat 3, Bu. Kan pangkatnya kita kurang 1. Nah, ini juga salah ya. Nah, itulah perlunya kenapa kita harus belajar tentang aturan rantai. Nah, yang rumus yang kita punya itu kan bentuknya K dikali X pangkat N. Turunannya itu adalah Kn X pangkat N kurang 1. Kalau variabelnya X saja kan. Nah, bagaimana kalau misalkan yang dipangkatkan itu adalah
terdiri dari dua suku. Contohnya 2x kurang 2 atau x kuadrat kurang 2x. Nah, bagaimana mencari turunannya? Nah, inilah yang akan kita gunakan, yaitu aturan rantai. Begitu. Nah, kita lihat dulu teorema dari aturan rantai. Kita misalkan Y sama dengan FU, yang mana U di sini itu adalah GX gitu ya. Jadi misalkan kita punya Y sama dengan FU, yang mana U itu adalah suatu fungsi juga, yaitu fungsinya GX. Nah, jadi jika kita punya G itu memiliki turunan pada X, dan F juga memiliki turunan pada U, maka F komposisi G juga memiliki turunan pada X gitu. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. F komposisi G aksen, berarti turunan dari F komposisi G, itu sama dengan, kita turunkan dulu F-nya gitu. F aksen, GX-nya tetap dikali di turunan yang di dalam kurung. Siapa yang di dalam kurung? Itu adalah G, sehingga dikali dengan G aksen. Jadi turunan rantai itu, sebenarnya kalau konsep yang Ibu pahami ya, turunan rantai itu kita turunkan dulu dari yang paling luar, sampailah masuk ke dalam dan sampai yang paling dalam. Jadi kadang bukan sampai 2 kali saja turunannya, bisa sampai 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Begitu. Nah, atau bisa kita tuliskan, misalkan sebenarnya itu kan yang mau kita turunkan, turunan Y terhadap X gitu ya, DY per DX. Tetapi di sini itu kan kita punya Y itu dalam fungsi apa nih Y? Yaitu dalam fungsi, ayo coba lihat, Y itu emang ada variabel X-nya. Silakan dijawab ya. Emang Y itu ada variabel X-nya? Ada apa tidak Y? Y? Kalau seperti ini apa maksudnya? Y itu terhadap variabel apa? Kalau Y sama dengan FU. Variabelnya apa? Variabel U lah, Bu. Oh iya, variabelnya U. Nah, sehingga kita mau nyari turunan Y terhadap X. Nah, itu tidak ketemu ya. Kenapa? Karena Y itu variabelnya U. Nah, gitu. Sehingga kita harus modifikasi. Berarti Y itu bisa kita turunkan terhadap U ya, bukan terhadap X gitu. DY per DU. Nah, gimana sih biar DY, biar hasilnya nanti DY per DX? Maka di sini harus ada DU juga. Kenapa? Karena ini kan kalau kita coret hasilnya DY per DX juga. Nah, berarti harus kita modifikasi dulu. Turunan Y terhadap U. Kenapa turunan Y terhadap U? Karena Y ini fungsinya dalam U. Baru kita cari U ini, barulah U ini yang fungsinya terhadap X. Maka di sini DU per DX gitu. Karena fungsi U yang variabelnya itu adalah variabel X begitu. Oke, sebentar ya. Terus, jadi ingat ya, nanti kalau misalkan kita gunakan aturan rantai, turunkan dulu terhadap U-nya, baru nanti turunan U terhadap X, gitu ya. Nah, ini pembuktiannya, jadi nanti silakan dibaca saja ya. Oke, kita tidak perlu mempelajari buktinya, gitu. Oke, kita lihat contohnya biar lebih paham, gitu. Tentukan turunan F X pangkat N terhadap X. Ini ya, turunannya terhadap X, gitu. Nah, ini kan bisa kita tuliskan menjadi, kalau pakai aturan Leibniz ya, nah ini dfx pangkat n per dx gitu ya. Karena kan ini artinya turunan fungsi x pangkat n terhadap x. Nah, ini menggunakan aturan Leibniz gitu. Terus ada lagi contoh. Tentukan turunan dari fx dipangkatkan n terhadap x. Nah, kira-kira dari dua soal ini berbeda atau sama? Gimana? Berbeda atau sama nih dari dua soal ini? Samakah atau berbeda? Berbeda, Bu. Oke, berbeda. Nah, kalau nomor 1 ini, X-nya yang kita pangkatkan N, ya. X-nya yang dipangkatkan N. Sedangkan soal nomor 2 itu yang dipangkatkan N adalah Fx. Berbeda ya. Jadi perhatikan. Yang nomor 1 X-nya yang kita pangkatkan, sedangkan yang nomor 2 fungsinya yang dipangkatkan N. Begitu. Jadi dilihat ya perbedaannya ya. Terus kita misalkan ya, karena tadi aturan rantai kita menggunakan variabel U, berarti ada yang kita misalkan dengan U.
Nah, kalau untuk soal nomor 1, yang kita misalkan dengan U adalah X pangkat N. X pangkat N kita misalkan dengan U gitu. Nah, sehingga DU per DX, nah bisa ya turunan U terhadap X. Nah, turunan U terhadap X kita gunakan aturan pangkat. Pangkatnya ke depan, setelah itu pangkatnya kita kurang 1. Nah, turunan DU terhadap X itu adalah N dikali X pangkat N kurang 1. Ini kan turunannya kan, turunan dari ini ya. Pangkatnya ke depan, terus pangkatnya kita kurang 1. Nah, ini DU per DX ya, bukan DF per DX. Kan fungsinya fungsi U terhadap variabelnya X, begitu. Selanjutnya, karena tadi X pangkat N kita misalkan U, maka dfx pangkat N terhadap X kita bisa tuliskan menjadi seperti ini ya. dx dalam kurung FU. dx dalam kurung FU. Kenapa? Karena X pangkat N kita misalkan U. Gitu ya. Jadi diperhatikan ya perbedaannya. Jadi bisa kita tuliskan dx dalam kurung FU karena U kita misalkan X pangkat N. Atau kalau kita tulis dengan aturan Leibniz, jadinya DFU terhadap DX. Iya kan? Kan kemarin kalau kita punya F aksen X itu kan sama aja dengan DFX per DX gitu ya. Ya kalau fungsinya F besar ya berarti DFU per DX begitu. Nah, menggunakan aturan apa tadi ya? Oke, menggunakan aturan rantai, kan U nggak bisa ya di FU. FU itu kan fungsi dalam U, bukan dalam X gitu. Oke, bukan dalam X gitu ya. Jadi kan tidak bisa ya kita langsung turunkan, oh turunan FU terhadap X itu tidak bisa. Kenapa? Karena FU itu adalah fungsi dalam U. Sehingga apa yang bisa kita tulis? Nah, kita pecah seperti tadi ya. Lihat proses pemecahannya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah DFU per DU. Jadi turunan fungsi FU terhadap U. Kenapa? Karena variabelnya U. Barulah kita kali DU per DX gitu. Kenapa? Karena U itu yang dalam X gitu variabelnya, bukan F. Nah, ini kan bisa kita modifikasi ya. Awalnya DFU per DX menjadi DFU per DU dikali DU per DX. Ingat ya, yang di sini itu selalu sama nih. Yang ini dengan yang ini, begitu. Ya, oke. Sehingga DFU per DU itu dikali, tadi DU per DX kita punya ya. DU per DX turunannya ini. DU per DX itu adalah N dikali X pangkat N kurang 1. Nah, Ibu mau tanya dong kalau kita DFU yang ini per DU, kalau Ibu mau ubah ke dalam bentuk aksen seperti ini, yang F aksen itu jadinya apa sebutannya? Yang pakai aksen gitu. Ubah simbol DFU per DU dalam bentuk aksen itu bagaimana tulisannya? Seperti ini. F aksen X sama dengan DFX per DX. Yang paling atas ini. F aksen X sama dengan, itu kan artinya kalau dalam bentuk notasi Leibniz, DFX per DX. Nah, kalau yang ini, DFU per DU itu apa dalam bentuk aksen kalau notasinya? F apa? F aksen? F aksen U. Oke, F aksen U ya, F aksen U. Nah, sehingga DFU per DU itu ini nggak apa-apa ya tukar posisinya kan kali kan. Kalau A kali B kan sama aja dengan B kali A. Yang belakang ini kita letak di depan nggak masalah. N dikali X pangkat N kurang 1 dikali F aksen U. DFU per DU itu kan F aksen U. Oke, itu ya. Nah, inilah hasil turunannya ya. N dikali X pangkat N kurang 1 dikali F aksen U. Oke, kita lihat yang nomor 2. Kira-kira yang nomor 2 ini yang mana ya yang kita misalkan dengan U? Yang kita misalkan dengan U, Fx dipangkatkan NK, itu U, atau Fx yang kita misalkan U. Yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang? Atas. Yang atas. Oke, ada yang jawab yang atas. Um, yang kita misalkan U itu yang di dalam ya. Nah, kalau yang nomor 1 ini yang di dalam siapa? Yang di dalam itu adalah X pangkat N. Coba lihat yang nomor 2. Yang nomor 2 ini yang di dalam itu siapa? Yang di dalam? Fx. Fx gitu ya. Sehingga yang kita misalkan U itu adalah
fx gitu. Nah, apa yang kita punya? DU per apa nih? DU per dx kan? Ibu mau tanya dong, DU per dx-nya berapa jadinya? Turunan terhadap x jadinya apa nih? F aksen ya? Turunan U terhadap X berarti yang ini, kalau kita turunkan jadinya F aksen, ya enggak? Ayo turunan Fx apa? Turunan Fx. Fx kalau diturunkan jadinya F? F aksen. Iya, jadinya F aksen gitu. Beda ya dengan nomor 1. Oke. DU per dx itu artinya turunan fungsi F terhadap X, maka jadinya F aksen gitu. Selanjutnya, karena fx kita misalkan dengan U, maka soalnya bisa kita tulis menjadi turunan U pangkat N terhadap X. Kenapa? Fx kita misalkan U gitu ya, karena fx kita misalkan U. Nah, ini bisa kita tuliskan bagaimana? Ini kan jadinya kalau dengan aturan Leibniz, turunan U pangkat N terhadap dx. Nah, ini nggak bisa langsung kita turunkan ya. Kenapa? Karena ini fungsi U gitu terhadap X. Sehingga kita tuliskan lagi. Ini menjadi DU pangkat N per DU dikali DU per DX. Ingat ya yang ini ya. Harus ada modifikasinya sehingga ada per DU terus dikali DU per DX gitu. Nggak bisa langsung diturunkan. Oke, turunan U pangkat N terhadap DU gitu. Ibu mau tanya dong yang ini, hasil yang ini. Kan kemarin kita sudah belajar. Turunan U pangkat N, DU pangkat N terhadap U. Berapa turunannya? Ini sama nggak dengan misalkan turunan X pangkat 3 terhadap X. Berapa turunan X pangkat 3? Ini bisa langsung diturunkan karena variabelnya sama. Turunan X pangkat 3 berapa? 3x pangkat 3 2. X pangkat. Oke, 3X pangkat 2. Nah, kalau yang ini turunan U pangkat N. Turunan U pangkat N berapa? N berapa jadinya turunan U pangkat N? Jadinya N dikali N pangkat N1. U pangkat N kurang 1 gitu ya. Jadi walaupun variabelnya berubah, ya nggak masalah. Yang penting dia terhadap, kalau variabelnya U diturunkan terhadap U nggak masalah. Yang masalah itu yang ini. Misalkan variabelnya U diturunkan terhadap X. Kan tidak bisa ya. Makanya perlu aturan rantai begitu. Kalau variabelnya U diturunkan terhadap U itu nggak masalah, bisa langsung kita turunkan. Nah, sehingga turunan U pangkat N terhadap DU, N dikali U pangkat N kurang 1, sedangkan DU per DX itu F aksen X. Yang ini ya, yang putih ini tadi. Nah, ini jadinya bisa kita tulis. Oke, kita kembalikan ya. U tadi apa? U tadi itu adalah Fx. Ingat ya, jawaban kita itu bukan dalam bentuk U gitu ya. Kita harus kembalikan U itu apa? U itu adalah Fx. Nah, ini Ibu ganti nih. U yang ini Ibu ganti menjadi Fx. Sehingga turunannya N dikali Fx pangkat N kurang 1 dikali F aksen X gitu. Jadi berbeda ya soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nah, kita lihat contohnya. Ini untuk contoh soal nomor 1 ya. Sin X pangkat 5. Nah, sama kan dengan nomor 1 ini. Yang pangkat itu yang di dalam gitu. Yang di dalam itu yang pangkat ini nih. Jadi turunannya berapa kalau berdasarkan rumus ini? N-nya berapa? Ibu mau nanya dong, N-nya berapa? Kita langsung pakai yang ini saja. N dikali X pangkat N kurang 1. Kalau di soal ini, N-nya berapa? N itu kan pangkat ya. 5, Bu. Pangkatnya berapa? 5. Ya kan? Iya. Dikali turunan FU. Oke, berarti dikali turunan sin. Turunan sin berapa? Turunan sin tadi apa? Cos X, Bu. Cos. Oke. Nah, ini kita tulisnya cos X pangkat 5 ya. Kenapa? Karena yang di dalam kurung itu ya X pangkat 5 gitu. Ya. Kalau tadi turunan sin X barulah turunannya cos X. Tapi kalau sinnya itu sin X pangkat 5 berarti turunannya cos X pangkat 5. Yang di dalam kurung mengikuti. Nah, contoh lagi. Oke, ini ya. Oke. Contoh lagi, turunan tan 2X pangkat 3. Jadi, seperti yang Ibu bilang tadi, kita turunkan dulu coba yang di dalam. Berapa turunan 2X pangkat 3? Turunan 2X pangkat 3? X pangkat 2.
Oke, 6X 6X pangkat 2. pangkat 2. Oke, 6X 6X pangkat 2 pangkat 2. ya. Setelah itu turunan tan ada yang ingat nggak tadi turunan tan? Sekan kuadrat X, Bu. Apa turunan tan tadi? Sekan kuadrat, Bu. Kan kuadrat. Oke, sekan kuadrat. Ingat yang di dalam kurungnya kita ikutin yang di soal. Yang dalam kurungnya adalah 2X pangkat 2X pangkat 3 gitu ya. Jadi diikutin ya yang di dalam kurung untuk trigonometrinya. Nah ini biasanya Ibu kalau ngejawab soal tuh nggak pakai misalkan lagi karena lama. Jadi Ibu tuh turunkan dulu dari yang paling luar sampai yang paling dalam. Nanti kita coba lihat pembahasan soal ya. Oke, kita soal nomor 2. Contoh. Sin dipangkatkan 5. Beda ya. Sin X pangkat 5 dengan sin X dipangkatkan 5. Oke. Nah, jadi kita gunakan rumus yang ini. Berarti pangkatnya ke depan dulu. Pangkatnya berapa ya dari soal ini ya? Berapa pangkatnya? N-nya berapa? 5, Bu. Oke. 5. Nah, kalau kita ikutin saja bentuk ini berarti 5. Fx-nya yang mana jadinya? Fx itu yang mana kalau di soal ini? Sin X, Bu. Oke, berarti 5 sin X pangkat 4 dikali F aksen. Nah, karena Fx-nya sin X, berarti F aksennya berapa turunan dari sin? Cos, Bu. Oke, Cos X. cos X. Oke, nah ini dia. Oke, jadinya 5 sin X pangkat 4 dikali cos X gitu ya. Jadi ikutin saja ya rumusnya ya. Tapi nanti kalau kalian sudah terbiasa dengan aturan rantai, tidak perlu lagi memandang, oh Fx-nya yang mana, U-nya yang mana, itu tidak perlu lagi. Jadi langsung saja. Oke. Kita lihat ya, contoh yang pertama. Y sama dengan sin X. Oh, ini udah dibahas ya tadi ya. Y sama dengan sin X pangkat 5. Jadi yang dimisalkan U itu yang mana? Yang sinnya atau yang X pangkat 5-nya kita misalkan U? Yang mana kita misalkan X? Yang sinnya atau yang X pangkat 5? X pangkat 5. Oke. Yang ditanya turunan dy per dx ya. Yang ditanya dy per dx. Yang kita misalkan U adalah X pangkat 5. Sehingga apa yang kita punya du per dx? Turunan U terhadap berapa jadinya? du per dx? 5X pangkat 4, Bu. Oke, du per dx 5x pangkat 4. Nah, karena x pangkat 5 itu kita misalkan U, maka kita punya Y sama dengan sin U ya. Bisa kita ganti x pangkat 5-nya dengan U. Sehingga dy per du itu cos U ya. Turunan Y terhadap U, turunan sin berapa? Cos ya, cos U. Maka, berdasarkan aturan rantai, dy per dx itu kita bisa buat dy per du dikali du per dx. Kita masukkan nih, dy per du-nya cos U, du per dx-nya 5x pangkat 4. Nah, ingat ya, jawaban kita tidak boleh dalam U. Kenapa? Kan asalnya bukan dalam U tadi soal awalnya. Kita kembalikan. U-nya apa? U-nya adalah X pangkat 5. Ini nggak apa-apa ya ditukar posisinya ya. Jadinya 5X pangkat 4 dikali cos X pangkat 5. Ingat di akhir harus kalian kembalikan U-nya tadi itu apa. U itu dimisalkan dengan apa tadi. Nah, maka ini turunannya jadinya. Oke, kita lihat lagi contoh kedua. Y sama dengan sin X pangkat 5. Oke. Yang kita misalkan dengan U-nya apa sih kalau untuk soal ini? Sin X. Oke, sin X. Oke, ini yang ditanya dy per dx ya. Berapa ya dy per dx-nya? Oke, ini yang kita misalkan adalah sin X dengan U. du per dx jadinya apa? Turunan U. du per dx turunannya apa? Turunan sin? Cos, Bu. Oke, sehingga du per dx itu adalah cos X. Nah, karena sin X itu kita misalkan dengan U, maka bisa kita tuliskan Y sama dengan U pangkat 5. Sehingga dy per du itu adalah 5U pangkat 4. Berdasarkan aturan rantai, tadi kita punya rumusnya dy du dikali du dx.
dy du itu adalah 5u pangkat 4, du dx itu adalah cos x, sehingga kita kembalikan u itu sin x. Makanya 5 dikali sin x pangkat 4 dikali cos x. Nah ini, gitu ya. Jadi harus bisa memisalkan u itu apa gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Ibu mau tanya dong, yang kita misalkan dengan U itu siapa? Yang kita misalkan dengan U yang mana? Yang dalam kurung nggak, Bu? Iya, benar, yang di dalam kurung. Sehingga U itu, oke, ini yang ditanya dy per dx ya. U itu adalah x pangkat 3 dikurang 3x. du per dx berapa? Turunan U terhadap x apa jadinya du? Apa turunan U terhadap x jadinya? 3x kuadrat dikurang 3, Bu. Oke, turunannya 3x kuadrat dikurang 3. Selanjutnya, karena x pangkat 3 dikurang 3x itu kita misalkan U, maka bisa kita tulis Y sama dengan cos U. Nah, sekarang Ibu mau nanya, dy per du-nya apa jadinya? Turunan Y. Turunan Y apa jadinya? Kalau Y sama dengan cos U. Min Berarti turunan sin. cos? Oke, jadinya min sin U ya. Nah, berdasarkan aturan rantai, tadi kita punya dy per dx itu adalah dy per du dikali du per dx. Oke, sehingga dy per du itu adalah min sin U, dan du per dx adalah 3x kuadrat dikurang 3. Nilai U-nya kita substitusi, maka menjadi min 3x kuadrat dikurang 3 dikali sin x pangkat 3 dikurang 3x. Ingat ya, dikembalikan nilai U-nya gitu. Jadi jawaban akhirnya itu bukan dalam bentuk U, tetapi dalam bentuk X. Oke, untuk contoh 3 ada yang ingin ditanya? Silakan ditanya kalau ada yang kurang paham. Oke. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanya kita lanjut ke. Jadi harus banyak latihan ya. Karena nanti bentuk-bentuk soalnya itu bermacam-macam. Ibu mau tanya untuk contoh 4 itu yang kita misalkan dengan U itu siapa? Yang dalam kurung, Bu. Oke, jadi U-nya yang ditanya dy per dx ya. U-nya adalah 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Nah, sekarang du per dx-nya berapa? Du per dx. Ayo, du per dx-nya adalah turunan U terhadap X. 4x dikurang 4, Bu. 4x kurang 4. Oke, 4x kurang 4. Nah, karena 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 kita misalkan U, maka bisa kita tuliskan menjadi U pangkat 20. Yang mana du per dx-nya 4x kurang 4. Selanjutnya Ibu mau nanya dy per du-nya berapa? Turunan Y terhadap U. Turunan ini berapa? 20U pangkat 19, Bu. 20U pangkat min. Iya, 20U pangkat 19. Sehingga dy per dx itu sama dengan dy du dikali du dx. Kita substitusikan 20U pangkat 19 dikali 4x kurang 4. Kita kembalikan U-nya. U-nya tadi adalah 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Jadi jawaban akhirnya seperti ini. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, paham. Kalau kurang paham ditanya saja ya. Contoh 5. Nah, ini kita kebanyakan contoh nih biar kalian paham bentuk-bentuk soal aturan rantai. Ibu mau tanya yang kita misalkan dengan U adalah. Dalam kurung, Bu. Oke, yang kita misalkan dengan U adalah 5x pangkat 4 dikurang X. Sehingga bisa kita tuliskan Y sama dengan min 3U pangkat 10 ya. du per dx-nya berapa? du per dx. Turunan U terhadap X-nya jadinya?
min 30 U pangkat 9, Bu. Min 30 U pangkat 9, Bu. Ibu nanya turunan U loh, bukan turunan Y. Turunan 20 X U. pangkat 3 20 dikurangi X. Oke. Jadi kalau turunan U berarti DU per DX ya. Turunan yang diturunkan adalah fungsi U-nya gitu. Sehingga jadinya 20X pangkat 3 dikurang 1. Nah, kalau Ibu tanya turunan Y-nya baru DY per DE, DY per DU itu adalah min 30 U pangkat 9. Sehingga dengan menggunakan aturan rantai, maka didapatlah nanti hasilnya adalah min 30, 5x pangkat 4 kurang x pangkat 9 dikali 20, x pangkat 3 dikurang 1. Nah, nanti kalian nggak diminta kok menyelesaikan pangkat 5x pangkat 4 dikurang x dipangkatkan 9 itu berapa, itu nggak diminta. Biarkan saja seperti ini ya. Jangan disederhanakan. Nah, nanti yang lamanya itu kan yang menyederhanakan ya. Kalau menggunakan rumus turunan kan hanya 1 atau 2 langkah begitu. Oke, kita lanjut. Oke, untuk aturan rantai tadi, pahamkah? Ada yang ingin ditanya? Nah, biasanya Ibu kalau gunakan aturan rantai, Ibu tidak pakai permisalan lagi sih. Mungkin bisa ya seperti itu kalau sudah paham gitu konsepnya ya. Oke, ini ada PowerPoint-nya ya. Oke, contoh ya, Ibu kasih contoh. Contoh yang pertama, misalkan kita punya Y sama dengan Oke, Y sama dengan sin 3X dipangkatkan 10. Jadi biasanya kalau Ibu itu mencari turunan, Ibu turunkan dari yang paling luar. Nah, untuk soal ini yang paling luar siapa? Untuk soal ini yang paling luar itu adalah pangkat 10. Nah, kita turunkan dulu. Bagaimana turunkannya ya? Seperti biasa ya. 10 dikali sin. Yang dalamnya tetap ya, yang di dalamnya tetap. 10 dikali sin 3X pangkat 9. Barulah setelah itu, setelah pangkat 10 kita masuk ke dalam lagi. Masuk ke dalam kita ketemu siapa? Kita ketemu sin. Turunan sin apa? Ayo, turunan sin apa? Cos, Bu. Oke, cos 3X. 3X-nya nggak usah diapa-apain ya. Ingat kita itu yang di dalam lagi itu didiamkan saja. Kita fokus ke sin-nya. Turunan sin adalah cos gitu. 3X-nya ikut. Setelah itu, setelah dari sin kita masuk ke dalam lagi nih. Yang di dalam sin itu siapa? Yang di dalam sin itu adalah 3X. Turunan 3X berapa? Turunan 3X? 3, Bu. 3. Nah, ini yang disebut dengan aturan rantai. Kita turunkan dari yang paling luar, setelah itu, setelah yang di luar diturunkan, kita masuk ke dalam, diturunkan lagi, setelah itu masuk ke dalam lagi, diturunkan lagi. Jadi dia bisa berlapis-lapis ya, bisa sampai 4 kali kita mencari turunan. Kalau ini kan 3 ya. Pangkat dulu kita turunkan, setelah itu trigonometrinya baru sudut dari trigonometri itu. 3X kan turunannya 3, begitu. Nah, contoh lagi, misalkan nanti ada soal seperti apa ya? Misalkan kalau dalam bentuk akar nanti terlalu ini ya. Y sama dengan, jadi kalau misalkan pangkatnya di sini itu sama saja ya. Misalkan di sini pangkat 5. Itu sama saja dengan pangkatnya paling luar gitu. Cos dipangkatkan 5 dari akar X ditambah 5X kuadrat dikurang 7. Nah, Ibu mau tanya dong yang paling luar ini pangkat 5 atau cos yang paling luar? Yang paling luar pangkat 5 atau cos? Ayo, yang paling luar adalah? Pangkat 5 gak, Bu? Iya, pangkat 5. Jadi kita bisa tuliskan, jadi biasanya kalau di soal itu pangkatnya tulisannya seperti ini, cos pangkat 5, bukan yang nomor 1. Itu kalau biasanya di soal, begitu. Nah, dari sini, di sini ya pangkat 5-nya ya. Nah, dari sini kita turunkan pangkat dulu. Berarti kalau pangkat kita turunkan, jadinya 5 cos pangkat 4. Pangkatnya kan dikurang 1 ya. Yang di dalam kurung tetap. Setelah itu kita turunkan yang di dalam pangkat. Nah, setelah pangkat siapa yang di dalam? Cos. Yang di dalam adalah cos. Nah, turunan cos apa? Turunan cos min sin akar X ditambah 5X kuadrat dikurang 7.
Nah, setelah itu, setelah sin, setelah cos, yang kita turunkan siapa lagi? Yang kita turunkan yang paling dalam lagi. Nah, turunan akar apa? Turunan akar itu adalah 1/2 akar X. Kemarin kita sudah cari ya. Ditambah 10X. Nah, ini dia jawaban akhirnya. Oke, ini untuk soal nomor 2. Nah, selanjutnya kita belum ada mengerjakan soal yang akar ya. Coba. Y sama dengan akar sin dalam kurung 4X ditambah 8X kuadrat. Oke. Nah, kalau dalam bentuk akar seperti ini, silahkan ya kita ubah dulu akar ini dalam bentuk pangkat gitu. Dalam bentuk pangkat. Jadinya pangkat setengah. Nah, baru deh kita turunkan. Kita turunkan dari yang paling luar. Ayo coba sebutkan berapa turunannya dari yang pangkat setengah ini. Pangkat setengah ini diapakan? Setengah dikali. Gimana kalau pangkat setengah? Ya, berarti pangkatnya kita kalikan ke depan ya. Setengah dikali Sin yang di dalam kurung tuh 4X ya. tambah 4X. 8X kuadrat. pangkat min setengah. Pangkat Oke, pangkat min setengah. Nah, setelah kita turunkan pangkat, kita masuk ke dalam lagi. Yang di dalam kita ketemu siapa? Ketemu sin. Sin 4X turunannya berapa? Oke, turunan sin apa? Cos, Bu. Cos, Bu. Cos 4X kan? Cukup sampai di sini kah? Di sini kan ada 4X. Turunannya cos 4X aja kah? Atau dikali lagi? Kali lagi, Bu. Nah, dikali lagi dengan turunan 4X berapa? Turunan 4X. 4, Bu. 4, Bu. Oke, jadi ini ya turunannya itu bagusnya 4-nya diletak di sini. Turunan cos apa? Turunan sin itu adalah cos 4X. Setelah itu yang di dalamnya diturunkan juga. 4X turunannya 4. Bagusnya angkanya kita letak di depan. Setelah itu 8X kuadrat turunannya adalah 16X. Nah, inilah dia jawabannya. Tapi bentuk sederhananya karena ini pangkat negatif sehingga pangkat min setengah kita harus turunkan ke bawah sehingga yang di atas itu hanya seperti ini. Ini langsung Ibu ubah ke dalam bentuk akar ya. Pangkat setengah turun ke bawah dan langsung Ibu ubah ke dalam bentuk akar. Oke, nah ini jawaban akhirnya. Oke, tadi rasanya ada aturan rantai, penerapan aturan rantai lebih dari sekali. Nah ini. Coba Ibu hide-kan slide-nya. Oke, ini kan aturan rantainya berkali-kali ya. Nah, kalau Ibu ngerjakannya seperti ini. Yang seperti tadi, kita turunkan dulu pangkatnya. Ayo, pangkat yang paling luar kita turunkan, coba sebutkan. Jadinya 3, pangkat yang paling luar dulu diturunkan. Sehingga menjadi 3. Ayo. Cos 5T pangkat 4, Bu. Cos 5T pangkat 4 dipangkatkan? 2. Oke, pangkat 2. Dikali turunan yang di dalam kurung. Dalam kurung siapa cos? Turunan cos apa? Min sin, Bu. Sin, Bu. Min sin. 5T pangkat 4-nya ikut ya, tetap ikut. Baru dikali lagi turunan yang di dalam kurung lagi. Siapakah itu? 5T pangkat 4. 5T pangkat 4 turunannya? 20. 20T pangkat 3. Nah, ini tinggal kalian sederhanakan ya. Nah, nanti kalau kalian sederhanakan, dapatlah hasil akhirnya yang terakhir ini. Begitu. Jadi, kalau misalkan pangkat yang kita turunkan, yang lainnya tetap. Jadi, kalian jangan sekalian menurunkan ya. Kalau pangkat 3 yang kita turunkan, kosnya tetap. 5T pangkat 4-nya juga tetap. Atau kalau kalian menurunkan kos, berarti 5T pangkat 4-nya tetap. Nah, barulah nanti di akhir, barulah kita turunkan 5T pangkat 4. Nah, itu yang dinamakan dengan aturan rantai, karena dia berantai. Nah, kalau kalian turunkan sekalian semua gitu, pangkat kalian turunkan, kosnya langsung kalian ganti sin. Nah, itu kan namanya tidak berantai ya. Gitu ya. Oke, paham sampai di sini yang Ibu maksud? Jadi turunkan dari yang paling luar gitu. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke turunan tingkat tinggi. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan turunan tingkat tinggi? Nah, kalau kemarin kita itu mencari turunan itu hanya sekali ya, kita menurunkan setelah itu hasilnya apa. Nah, itu yang namanya turunan pertama gitu. Nah, kalau kita punya D kuadrat Y per DX kuadrat, itu artinya turunan dari turunan pertama gitu. Turunan dari turunan pertama. Jadi D, DY per DX
per dx. Nah, kalau D pangkat 3Y per dx pangkat 3 itu artinya turunan dari turunan kedua, begitu. Jadi kita turunkan lagi, misalkan kita punya turunan pertamanya apa, kita turunkan sekali lagi, sehingga menjadi turunan kedua. Nah, sama halnya, turunan kedua kalau kita turunkan sekali lagi, berarti jadinya turunan ketiga. Begitu seterusnya, gitu ya. Nah, ini turunan pertama itu simbolnya Y aksen, turunan kedua itu simbolnya Y double aksen, turunan ketiga simbolnya Y triple aksen, turunan keempat sudah mulai pakai kurung seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan ada di soal Y dikurung 6 gitu. Ini bukan Y pangkat 6 ya, tapi turunan ke-6 dari Y gitu, turunan ke-6. Ingat ya, beda ya Y pangkat 6 sama yang dikurung. Kalau dia dikurung berarti itu artinya turunan. Nah, ini notasi-notasinya. Jadi besok jangan bingung ya. Ini ada notasi Leibniz, terus ada pakai aksen, ada pakai Y, terus ada pakai simbol D begitu. Nah, cara mencarinya ya seperti biasa ya. Kalau kalian sudah bisa menghitung turunan pertama ya, menghitung turunan kedua pun juga pasti bisa, turunan ketiga juga pasti bisa. Contoh, misalkan kita punya Y sama dengan 3X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 dikurang X ditambah 10. Ibu mau tanya dong, turunan pertamanya berapa? Y aksennya. 12X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 1, Bu. Oke, dikurang 1. Itu Y aksennya ya. Sekarang Y double aksen, Ibu tanya turunan kedua. Berarti tinggal turunkan saja yang turunan pertama. Y double aksennya berapa? 36X pangkat 2 dikurang 6X. 36X kuadrat. Oke, jadinya Y double aksennya 36X kuadrat dikurang 6X ya. Nah, kalau ditanya lagi turunan ketiganya berapa? Ayo, turunan ketiganya. 72X 72X dikurang 6. 72X pangkat 72X kurang 6. Masih bisa nih kita turunkan. Turunan keempat. 72. 72, Bu. 72, Oke, Bu. turunan keempat 72. Turunan kelima. 0, Bu. 0. 0, Bu. 0. Nah, kalau sudah 0 kita nggak bisa lanjut lagi ya. Turunan ke-6-nya pun 0, turunan ke-7-nya pun 0, dan seterusnya. Jadi kalau sudah 0, hasilnya berikutnya itu bakal 0. Oke. Selanjutnya misalkan kita punya Y sama dengan sin X. Turunan pertama dari sin X. Cos X. Cos X, Bu. X, Bu. Turunan keduanya. Min sin X, Bu. Min sin X. Min sin X. Turunan ketiganya. Sin yang kita turunkan lagi. Turunan ketiganya. Min cos X. Min cos X. Oke. Nah, dan seterusnya. Kalau trigonometri nggak bakal ada nolnya. Karena dia bakal selang-seling aja terus. Sin cos. Paling bedanya di tanda negatif dan positif. Ya, ini tidak ada nolnya nih kalau trigonometri. Oke, kita lanjut ke kecepatan dan percepatan. Seharusnya ini juga kalian sudah pelajari ya di fisika. Kalau misalkan kita punya rumus jarak, misalkan jarak itu ST ya. Ya kan, jarak terhadap waktu ya, S ya. Nah, kita bisa mencari kecepatan, ini aplikasi dari turunan ya. Kita bisa mencari kecepatan dengan cara menurunkan jaraknya. Oke. Jadi kecepatan itu sama dengan turunan pertama dari jarak, begitu. Selanjutnya untuk percepatan dari kecepatan gitu ya. Jadi derajatnya seperti ini. Pertama kita punya jarak, setelah itu kita turunkan menjadi kecepatan. Setelah itu kecepatan kita turunkan lagi menjadi percepatan. Jadi percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Nah, artinya kalau kecepatan itu kan tadi turunan pertama dari jarak. Nah, turunan pertama dari jarak kita turunkan lagi berarti turunan kedua dari jarak gitu ya. Kalau S aksen kita turunkan lagi berarti jadinya S double aksen begitu. Nah, ini aplikasi dari turunan. Berarti urutannya seperti itu ya, jarak, kecepatan, percepatan. Nah, ingat urutannya. Contoh, misalkan kita punya fungsi jarak itu adalah T pangkat 3 dikurang 12T kuadrat ditambah 36T dikurang 30. Nah, ini fungsi jarak.
Pertanyaannya, kapan kecepatan bernilai 0? Berarti kalau kita ingin mencari kecepatan bernilai 0, berarti kita harus cari dulu fungsi kecepatannya berapa. Bagaimana tadi mencari fungsi kecepatan? Kecepatan adalah turunan dari, Jarak, Bu. Jarak, Bu. jadi tinggal Jarak, Bu. kalian turunkan saja ya fungsi jaraknya. Pertanyaan kedua, kapan kecepatan bernilai positif? Kapan objek bergerak ke kiri? Kapan percepatan bernilai positif? Oke, kita jawab dari yang pertama. Oke, tadi ini rumus jaraknya. Pertanyaan pertama, kecepatannya bernilai 0. Berarti kalau kita ingin mencari kecepatan bernilai 0, kita harus cari dulu fungsi kecepatannya. Nah, apa fungsi kecepatannya tadi? Kecepatan itu adalah turunan pertama dari jarak. Sehingga turunannya itu 3T kuadrat dikurang 12T ditambah 36. Nah, karena koefisien dari masing-masing suku ini kelipatan 3, maka 3-nya bisa kita keluarin. Jadinya 3 buka kurung, T kuadrat dikurang 8T ditambah 12. Ingat, di soal itu diminta kecepatannya 0. Maka di sini sama dengan 0. Ya, kenapa sama dengan 0? Karena diminta di soal kecepatannya 0 gitu. Setelah itu, kedua ruas kita bagi 3. Oke, kedua ruas nggak apa-apa sih. Ini difaktorkan dulu juga nggak apa-apa. T pangkat 2 dikurang 8T ditambah 12 itu kita faktorkan. Paham kan semua tentang pemfaktoran? Sebelum UTS kemarin dipelajari nggak pemfaktoran? Pelajari, Bu. Oke, jadi untuk mencari faktornya berapa kali berapa yang hasilnya 12, kalau ditambah hasilnya negatif 8. Nah, angkanya adalah min 2 dan min 6. Karena min 2 ditambah min 6 itu hasilnya negatif 8. Sedangkan min 2 kali min 6 itu hasilnya 12. Oke, dari sini kita dapat T-nya T kurang 2 sama dengan 0, T kurang 6 sama dengan 0. Maka T-nya 2 dan T-nya 6. Sehingga kesimpulannya adalah kecepatan akan bernilai 0 pada T sama dengan 2 atau T sama dengan 6. Begitu. Oke, kalau ada yang ingin ditanya silahkan ditanya ya. Kalau ada yang kurang paham. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang B. Kapan kecepatan bernilai positif? Oke, tadi kan kita sudah nyari ya kecepatannya dapatnya ini. Nah, berarti kalau bernilai positif itu kan artinya nilainya besar dari 0. Ya kan? Satu nilai yang positif berarti nilainya besar dari 0. Setelah itu kita faktorkan sama caranya dengan yang tadi. Dan dapat split point-nya atau nilai T-nya sama dengan 2 dan 6. Nah, ini kan pertidaksamaan ya, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi sama dengan 0, berarti cukup jawabannya sampai di sini saja. Nah, kalau pertidaksamaan yang diminta besar dari 0 atau kecil dari 0, kita harus melibatkan garis bilangan. Gitu. Nah, kenapa sih dapatnya T kecil 2 atau T besar 6? Nah, caranya seperti ini. Nah, ketika kita sudah dapat T-nya 2 dan T-nya 6, kalian kan melakukan uji titik ya biasanya. Apa ya Bu. bahasanya? Oke. Uji titik misalkan kita ambil di tengah-tengah sinilah. Di antara 2 dan 6, misalkan kita ambil 3 ya. Nah, kita substitusi nih. Substitusi kemana yang paling enak? Nah, Ibu biasanya mensubstitusi itu ke yang mana? Yang faktor terakhir, berarti ke yang ini. Dan Ibu hanya melihat tandanya saja. Gitu. 3T kurang 2 dikali T kurang 6. Kita lihat tandanya saja ya. T-nya kan kita ambil 3. 3 dikurang 2 positif. 3 dikurang 6 negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Sehingga tanda di antara 2 dan 6 itu negatif. Nah, kalau seperti ini biasanya dia selang-seling. Di sini positif, di sini juga positif. Selang-seling ya, positif, negatif, positif. Tapi kalau kalian mau uji titik juga bisa. Contoh, sebelum 2 Ibu ambil angka 0. Kita masukkan nih ke sini. T sama dengan 0. Berarti jadinya 3, 0 dikurang 2, negatif. 0 dikurang 6, negatif. Negatif kali negatif, positif. Sehingga kan tandanya positif ya sebelum 2. Nah, begitu. Jadi jangan dihitung, karena kalau dihitung makin lama gitu. Kan kita cuma perlu tandanya saja, bukan angkanya. Ya kan? Jadi silakan tandanya saja. Mau diuji pun setelah 6 juga boleh, silakan diuji. Nah, itu ya untuk uji titik. Kita cuma perlu tandanya. Nah, yang diminta itu adalah yang besar dari 0. Yang besar dari 0 itu yang tandanya positif atau tandanya negatif? Ayo. Yang Positif. besar Positif, Bu. Oke.
Sehingga yang kita ambil itu yang ini kan, yang positif. Bukan angkanya ya yang positif yang kita ambil, tetapi tandanya gitu. Berarti yang ini yang positif nih. Maka solusinya apa? Solusinya T kecil dari 2 atau T besar dari 6 gitu. Ingat bukan angkanya yang kita lihat, tapi tandanya gitu. Paham untuk soal yang B? Oke, kalau pertidaksamaan memang seperti itu ya, kita harus melakukan uji titik. Nah, kalau sama dengan berarti cukup sampai dapat T-nya saja. T sama dengan 2, T sama dengan 6. Oke, kita lanjut ke apa ya, yang C. Kapan objek bergerak ke kiri? Kalau bergerak ke kiri itu negatif atau positif ya? Negatif, Bu. Oke. Jadi kapan objek bergerak ke kiri? Jika kecepatannya negatif gitu. Nah, tadi kecepatan kita punya ya ini ya. Berarti yang kecil dari 0. Oke, ini masih sama. Uji titik tadi kan yang kita hasilkan dari hasil uji titik tadi. Yang kita hasilkan di sini positif, di sini min, di sini positif. Nah, karena yang diminta kecil dari 0, berarti kita ambil tandanya yang negatif. Yang mana tandanya yang negatif? Yang ini. Yang ini nih. Bukan angkanya yang dilihat ya, tapi tanda. Sehingga solusinya apa? Solusinya T kecil dari T besar dari 2 kecil dari 6. Ini ya. T besar dari 2 kecil dari 6. Itu adalah solusinya. Oke, kita lanjut ke yang D. Pertanyaannya adalah, kapan percepatan bernilai positif? Berarti kita cari dulu percepatannya. Nah, cari percepatan, berarti kalau mau nyari percepatan, apa ya yang kita turunkan? Kalau mau nyari percepatan, yang kita turunkan adalah Kecepatan. oke, kecepatan. Sehingga turunan dari kecepatan 6T dikurang 24. Jadinya 6T besar dari 24 atau T besar dari 4. Nah, kenapa kita tidak pakai pemfaktoran, Bu? Kita tuh pakai pemfaktoran kalau T-nya pangkat 2 atau lebih. Kalau T pangkat 1 ya kita selesaikan seperti biasa saja. Kita pindah ruas sehingga dapatlah T sama dengan begitu. Ini kita dapat T-nya besar dari 4. Jadi percepatan akan bernilai positif ketika T-nya besar dari 4. Berarti ketika T-nya 5, T-nya 6, T-nya 7, dan seterusnya. Gitu ya. Kenapa tidak pakai pemfaktoran? Karena ini pangkat 1. Jadi tinggal diselesaikan saja gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan bagi yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Karena materinya sudah habis gitu. Oke.